di waktu-waktu akhir webinar ini menjelang supaya partisipannya bisa bertahan sampai akhir. Oke, baik, untuk selanjutnya saya persilakan kepada Ibu Cempaka selaku moderator untuk menjalankan webinar kali ini. Silakan Cempaka. Halo Bu Cempaka. Ya, tadi saya masuk ya. Masih di waiting room di laptop saya. Oh masih. Padahal ini nggak saya lock sih Bu. Bentar, sebentar. Ya, betul. Ini otomatis join kok. Bu Cempaka udah join lagi kan? Sudah. Oke, silakan Bu Cempaka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada ibu-ibu Ananda yang sudah bergabung. Hari ini yang akan menyampaikan materi sebagai presenter adalah Bapak Muhammad Fahmi dari SMA Harapan Baru. Kemudian tema yang akan disampaikan pada hari ini adalah lestarikan budaya bangsa melalui pencak silat, ya betul Pak Fahmi? Ya betul Bu. Sekarang sudah pesertanya sudah ada 10 ya, Pak Doni juga sudah bergabung. Mangga dimulai saja Pak Fahmi. Ya, terima kasih Bu Cempaka. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah suara saya terdengar Bu? Bapak? Tuh. Waalaikumsalam. Apakah suara saya terdengar Bu? Bapak? Terdengar Pak Fahmi, silakan. Ya, baik. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Fahmi dari SMA Harapan Bangsa. Di sini saya akan membahas materi mengenai pencak silat. Oke, saya share. Oh iya. Sambil menunggu mungkin Pak Rizwan boleh di-share kehadirannya. Baik Bu, siap. Enggak, Bapak Ibu, sambil menunggu bisa mulai diisi kehadirannya. Ini sudah di-share di kolom chat.
Oke, baik Bapak Ibu, apakah sudah terlihat PowerPoint-nya? Sudah, Pak. Oke, Sudah Pak. saya Sudah. mulai saja. Ini saya membahas tentang pencaksilat ya. Mungkin Ibu Bapak sudah mengetahui apa sih itu pencaksilat ya. Di sini saya akan men-sharing atau berbagi lah sesuai pengalaman saya dan sepengetahuan saya. Oke, di sini pencaksilat itu adalah salah satu bentuk seni bela diri yang asli berasal dari Indonesia. Pencaksilat ini sudah terkenal luas di berbagai negara seperti Malaysia, Brunei Darussalam, Singapura, Filipina Selatan, Thailand Selatan, dan yang lainnya. Maka dari itu, kita harus bangga dengan budaya bangsa sendiri dan harus terus melestarikannya agar budaya pencaksilat ini tidak punah begitu saja. Nah, di pencaksilat ini terdapat beberapa unsur, yaitu ada olahraga, ada kesenian, bela diri, pendidikan mental kerohanian, dan persaudaraan menuju persatuan. Oke, selanjutnya pencaksilat ini ada sejarahnya. Jadi sejarahnya itu pencaksilat ini menyebar di Nusantara sejak abad ke-7. Bela diri pencaksilat merupakan cabang olahraga yang berasal dari Minangkabau, Sumatera Barat, dan Cimande, Jawa Barat. Pada tanggal 12 Desember 2019 silam, pencaksilat ini sudah ditetapkan sebagai salah satu warisan budaya Indonesia tak benda oleh UNESCO. Nah, saat ini pencaksilat di setiap daerah sudah mempunyai aliran atau perguruan yang berbeda-beda. Meskipun demikian, pencaksilat ini sama seperti olahraga lain memiliki induk organisasi yakni Ikatan Pencaksilat Indonesia, biasa dikenal dengan IPSI. Nah, berikut ini adalah lambang dari induk organisasi pencaksilat Indonesia atau Ikatan Pencaksilat Indonesia yang disingkat dengan IPSI. Nah, IPSI ini didirikan pada tanggal 18 Mei 1948 di Surakarta, Jawa Tengah. Nah, di pencaksilat ini terbagi menjadi beberapa bagian aliran atau perguruan pencaksilat. Berikut ini adalah contoh aliran atau perguruan pencaksilat. Ada Tapak Suci, ada Satria Muda Indonesia, ada Pajajaran Cimande, ada Pagar Nusa, ada Kerasakti, dan ada Persatuan Setia Hati Terate. Mungkin Bapak Ibu sudah melihat atau belum juga melihat, ini adalah salah satu contoh perguruan yang ada di Indonesia. Nah, sebelum itu mungkin Bapak Ibu sendiri di sini sudah tahu yang namanya Bapak Prabowo. Nah, Bapak Prabowo ini memiliki peran di perguruan pencaksilat. Beliau ini adalah salah satu pendiri dari perguruan yang ada di Indonesia. Perguruan tersebut adalah Perguruan Pencaksilat Satria Muda Indonesia atau yang sering dikenal dengan SMI. Nah, Perguruan Satria Muda Indonesia ini didirikan pada tanggal 19 Juli 1987 yang bertepatan di Lembah Pinus Ciloto, Jawa Barat. Nah, pendiri Perguruan Satria Muda Indonesia ini yaitu Haji Prabowo Subianto. Nah, oke, lalu di dalam pencaksilat ini ada yang namanya teknik-teknik. Teknik ini dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama ada teknik dasar, yang kedua adalah teknik serangan. Teknik dasar terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama adalah kuda-kuda, yang kedua adalah sikap pasang, yang ketiga adalah gerak langkah atau polangkah, yang keempat adalah jurus. Lalu di dalam teknik serangan ada pukulan,
Nah, pukulan ini ada beberapa jenis, ada pukulan lurus, pukulan bandul, dan lain sebagainya. Untuk tendangan, yang kedua adalah tendangan, terdiri dari berbagai jenis tendangan, ada yang namanya sabit, ada yang namanya T, dan ada tendangan lurus atau depan. Nah, untuk tangkisan juga terdiri dari berbagai macam, ada tangkisan bawah, atas, maupun tengah. Untuk bantingan, sekarang sudah banyak ya, macam-macam bantingan yang sering dipakai. Oke, selanjutnya ada yang namanya kategori kejuaraan pencaksilat. Yang pertama itu ada tanding, yang kedua ada tunggal, yang ketiga ada ganda, yang keempat adalah regu. Nah, untuk tunggal, ganda, dan regu itu termasuk ke dalam kategori kejuaraan pencaksilat dari kesenian. Nah, yang pertama kita bahas yaitu tentang tanding. Tanding ini jumlah atletnya 2 orang yang sudutnya berbeda. Jadi sudut yang berbeda itu ada sudut merah dan sudut biru. Lalu waktu pertandingannya adalah 3 babak dengan waktu 1 menit per babak. Nah, di selisih 1 babak itu ada yang namanya istirahat dulu. Lalu yang kedua adalah tunggal. Jumlah atletnya itu adalah 1 orang. Lalu waktu penampilannya ialah 3 menit. Untuk kategori ganda, jumlah atletnya itu 2 orang. Dan waktu penampilannya sama 3 menit. Untuk kategori regu, jumlah atletnya 3 orang. Dan waktu penampilannya itu 3 menit. Nah, di sini ada perlengkapan atau properti pencaksilat yang digunakan, diantaranya pakaian pencaksilat. Nah, pakaian pencaksilat ini jika standar IPSI-nya itu ialah berwarna merah semuanya, dan ada logo IPSI atau Lambang Ikatan Pencaksilat Indonesia yang tadi yang berada di sebelah kanan. Namun sekarang di berbagai perguruan ada yang berwarna selain berwarna hitam. Untuk sabuk juga itu menyesuaikan dengan aliran atau perguruannya. Lalu ada body protector. Body protector ini sering digunakan untuk atlet yang memilih untuk bertanding di kategori tanding. Lalu ada toya. Toya ini sering digunakan untuk penampilan tunggal maupun ganda. Lalu ada cerulit. Cerulit ini sering digunakan untuk penampilan seni ganda, dan juga golok sering digunakan untuk pertandingan tunggal dan ganda. Nah, di sini ada ukuran lapangan atau yang bisa sering disebut itu gelanggang dalam pencaksilat. Nah, di ukurannya itu terdiri dari 10 meter kali 10 meter yang berbentuk persegi. Terdapat 2 lingkaran dengan diameter 3 meter dan 8 meter. Atau lingkarannya itu yang di tengah itu 3 meter diameternya, dan yang di luar itu yang besar adalah 8 meter diameternya. Lalu memiliki 2 sudut merah dan biru. Seperti yang tadi jelaskan bahwasanya saat bertanding itu jumlah atletnya 2 orang. Nah, pada saat bertanding itu atletnya bisa ada di sudut merah maupun sudut biru. Lalu ada sudut netral yang berwarna kuning. Ini adalah sudut yang dipakai jikalau ada kendala ataupun masalah saat pertandingan. Lalu lingkaran yang besar adalah batas atlet saat kategori tanding. Nah, jadi saat atlet bertanding, para atlet ini tidak boleh melewati dari garis yang besar tadi. Jika keluar dari area tersebut, akan diberikan teguran. Nah,
Lalu perbedaan taekwondo, karate, dan pencak silat. Taekwondo ini lebih menekankan pada kelincahan gerakan kaki. Jika karate memiliki variasi pukulan, tendangan, bantingan, dan kuncian. Gerakannya juga cenderung kaku dan bertenaga. Sedangkan pencak silat hampir sama seperti karate, namun memiliki variasi pukulan, tendangan, bantingan, dan kuncian. Tapi gerakannya lebih lembut, namun mematikan. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada Bapak Ibu. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Kepada Bapak, Ibu, dan Anda peserta, jika ada yang ingin mangga. Kalau ada yang ingin bertanya, sebelumnya Bapak Doni Nugroho, ada yang ingin disampaikan? Ya, boleh saya bertanya. Mangga, Pak. Ya, Pak. Tadi kan dijelaskan sama Ananda Fahmi bahwa pertandingannya itu waktu yang diberikan 1 menit selama 3 babak ya. Nah itu kalau Ya, betul, Pak. dalam waktu 1 menit itu tidak ada yang jatuh, itu menghitung nilainya bagaimana? Maksudnya untuk dia menang di babak tersebut, apa yang diperhitungkan? Kalau tidak ada yang misalnya jatuh kan biasanya kan, kalau itu kan dibanting, kemudian jatuh itu kan poin. Nah kalau tidak terjadi hal itu, apa yang dinilai? Ya, terima kasih. Oke, terima kasih kepada Bapak Instruktur, Bapak Doni Nugroho yang telah memberikan pertanyaan. Oke, saya jawab. Jadi, jikalau tidak ada yang jatuh dalam pertandingan itu, jadi kita itu lihatnya dari poin di mana seorang pesilat itu memberikan tendangan atau pukulan yang diberikan kepada lawan. Jadi kalau poin untuk nendang itu kalau nggak salah diberikan 2 poin, sedangkan pukulan itu diberikan 1 poin. Nah, jadi ketika pesilat itu tidak mengalami jatuh, tapi ada yang namanya penilaian yang dari tendangan ataupun pukulan dari seorang pesilat tersebut. Mungkin itu Bapak, Ibu. Baik. Seperti itu ya. Ya, terima kasih jawabannya. Untuk Bapak Ibu atau Ananda yang lain, apakah masih ada yang ingin didiskusikan? Mungkin saya Bu mau nanya Bu nih. Ya, Mangga, Bapak Rizwan. Ya, ingin bertanya nih, ini kan tentang melestarikan budaya melalui silat ya. Seperti yang kita ketahui bersama, bela diri di Indonesia sangat banyak, bahkan dari luar, dari Jepang, dari Korea. Kalau di saya sendiri nih, lebih menariknya mengikuti karate nih. Bahkan teman-teman saya pun selalu mengajaknya, yuk ikut karate. Untuk mengikut pencak silat ini kurang minatnya. Nah, bagaimana nih cara Pak Fahmi supaya anak-anak zaman sekarang itu tertarik untuk mengikuti pencak silat? Itu yang pertama. Yang kedua, Pak Fahmi, di pencak silat itu belajar ini nggak sih ilmu-ilmu apa istilahnya gitu ya, sehingga kayaknya bisa banget untuk mematahin besi gitu loh. Saya sering lihat biasanya Pak Fahmi matahin besi yang sangat kuat pakai jari kalau nggak salah atau apa.
itu ada ilmu-ilmu khususnya nggak sih atau cuma pakai tenaga dalam aja? Itu aja mungkin Pak Fahmi, Bu Cempaka, terima kasih. Ya, baik, silakan Pak Fahmi. Untuk menarik minat para muda zaman sekarang itu bisa diperlihatkan ataupun juga diceritakan apa sih itu sejarah pencaksilat, apa sih prestasi pencaksilat, seperti kayak tahun 2018 ada Asian Games, bahwasanya pencaksilat sudah meraih beberapa medali emas. Jadi sebenarnya semua jenis bela diri itu sama aja, tergantung selera atau kemauan diri sendiri aja sih Pak. Namun saya sarankan sih kepada semuanya, Pak, pelajari dulu pencaksilat, karena pencaksilat itu warisan budaya leluhur kita Pak gitu. Untuk pertanyaan yang membelah besi itu, kalau di saya itu ada yang namanya aliran sabandar Pak. Jadi menggunakan pernapasan, lalu pernapasannya itu disatukan di satu titik. Nah, jadi ketika kita akan melakukan atraksi seperti itu tersebut, bisa yang menggunakan aliran sabandar ataupun namanya teknik pernapasan gitu Pak. Kalau istilahnya tenaga dalam gitu ya. Ya, terima kasih Pak, itu aja. Oke, terima kasih Pak Fahmi. Baik, Ya Pak. Pak Fahmi, ini ada pertanyaan dari Pak Andi. Saya bacakan ya. Assalamualaikum, saya Andi dari SMA 45 mau izin bertanya. Apakah terdapat beberapa teknik yang dapat kita gunakan sebagai antisipasi untuk menjaga diri pada situasi berbahaya? Terima kasih. Assalamualaikum. Enggak, Pak Fahmi. Bentar Bu. Ya. Untuk Ibu, Bapak, dan Ananda yang belum mengisi presensi dipersilahkan. Ya, enggak, Pak Fahmi. Untuk menjaga diri dari keadaan berbahaya, yang pasti kita lihat dulu si pelaku yang akan membuat jahat itu. Jika menggunakan senjata, langkah baiknya kita bukan serang sih, maksudnya mundur ke area yang ramai dengan penduduk. Jadi karena pada saat itu tidak semua teknik-teknik yang dipakai itu bisa lolos dari serangan senjata tersebut. Makanya lebih baik untuk menghindari dari kejadian tersebut ke daerah yang berpemukiman yang ramai. Ataupun jika seseorang menggunakan senjata pisau, mungkin bisa ini ditarik ininya nih. Nah, soalnya kalau ini ditarik, maka sini akan ngikut. Ataupun jika seorang akan mematikannya bisa lewat ulu hati, tendang, ataupun bisa dipukul melalui ulu hati gitu. Mungkin itu Pak. Ya. Gitu Pak. Pak Andi, jawabannya dari Pak Fahmi. Baik, bagi Bapak Ibu Ananda yang lain, adakah lagi yang ingin didiskusikan? Mohon maaf jika sebelumnya pertanyaan yang saya jawab itu kurang efektif, karena kan saya juga masih belajar yang namanya itu bela diri pencaksilat gitu.
Jadi ya masih belajar gitu Pak. Mohon maaf ya. Ya, baik Bapak Ibu yang lain, masih Bapak Ibu dan Ananda yang lain, apakah ada yang masih ingin didiskusikan? Kalau tidak, saya boleh bertanya, Pak. Pak Fahmi? Ya. Tadi kan ada Bapak menyebutkan ada yang namanya aliran apa sih Sabandar. Itu tidak Ya. memang itu kan tadi kata Pak Fahmi termasuk ke aliran yang menggunakan pernafasan ya. Iya. Nah, memang sebetulnya ada banyak nggak sih alirannya? Ada aliran atau apa saja atau itu termasuk ke dalam tekniknya atau memang ada alirannya seperti apa gitu? Sebenarnya itu aliran-aliran itu banyak ya. Namun di sini saya membahas sesuai perguruan yang saya ikuti ya. Jadi aliran itu yang saya tahu ada aliran itu pernapasan, yaitu aliran Sabandar. Mungkin di perguruan lain juga ada aliran-aliran tersebut. Berarti di perguruan yang Ya. Pak Fahmi ikuti ini ada aliran Sabandar. Ada aliran lainnya nggak Pak? Kalau aliran yang lain mungkin ada mungkin yang saya pelajari baru itu aja sih Bu. Iya. Baik. Soalnya saya itu termasuk ke atlet kategori tanding, jadi lebih fokusnya ke teknik-teknik aja, teknik-teknik serangan pada saat bertanding aja gitu. Kalau di pencak silat ini ada tingkatannya nggak sih Pak? Kan kalau di aliran lain seperti ada sabuk hitam, sabuk hijau gitu ya. Kalau di pencak silat itu bagaimana? Nah, memang betul setiap perguruan memiliki aliran sabuk atau tingkatan yang berbeda. Seperti halnya di perguruan saya, yaitu perguruan Satria Muda Indonesia, ada namanya tingkatan-tingkatan. Ada dari sabuk. Kalau dari warna, ada dari warna putih, lalu merah putih strip 1, merah putih strip 2, lalu ke merah gitu. Setelah merah ada hitam merah strip 1, lalu hitam merah strip 2, lalu ke hitam. Setelah itu ada hitam kuning strip 1, hitam kuning strip 2, lalu ke kuning. Jadi tingkatan tertinggi di perguruan saya itu adalah warna sabuk yang berwarna kuning gitu. Oh, kalau di perguruan lain mungkin beda gitu ya Pak? Ya, itu tergantung perguruannya Bu. Oh iya. Jadi setiap perguruan berbeda gitu. Nggak ada kode universalnya. Paling kalau saat bertanding itu ada yang namanya sabuk IPSI yang sering digunakan. Sabuk IPSI ini seperti berwarna oranye. Nah, warna oranye itu untuk ofisial atau pelatih saat mendampingi seorang atlet yang akan bertanding gitu Bu. Kalau untuk untuk wasit itu ada yang namanya warna sabuk itu warna kuning. Jadi apapun perguruannya tetap sabuknya itu warna kuning saat menjadi wasit gitu. Kalau pesertanya bagaimana Pak? Kalau untuk peserta saat bertanding itu antara sabuk merah dan sabuk biru Bu gitu. Bedanya apa tuh Pak? Sama saja, cuman itu untuk membedakan nanti poin mana yang akan menjadi menang itu Ibu. Jadi antara sabuk merah atau sabuk biru kita lihat dari poin
dan teknik-teknik yang mereka mainkan gitu Bu. Oh iya. Boleh nih, saya lagi nih yang tanya nih. Ya boleh Bu, boleh. Oh iya, ya ini berarti 4 menit lagi ya. Oh kalau begitu kita langsung saja boleh. Ini pertama kalinya saya mengadakan PCD ya, bagaimana dengan Pak Rizwan dan Pak Fahmi? Saya ingin ini meminta masukan dari Bapak Doni, Bapak instruktur, bagaimana nanti untuk kedepannya pelaksanaan visitingnya. Sehari ini masih agak-agak bingung ya Pak ya, soalnya tadi ternyata Zoom-nya tidak bisa host dan sebagainya. Pak Doni mohon jika ada saran dan masukan Pak. Ini aja dulu, maksudnya buat kesimpulan dulu Kak, sama quotes-nya, maksudnya penutupnya dari pembicara apa, kemudian Mbak Cempaka membuat kesimpulan dan dikembalikan ke moderator, nanti baru saya beri masukan. Oh iya, baik Pak. Kalau begitu saya kembalikan dulu ke Pak Fahmi ya. Quotes-nya kira-kira untuk pertemuan hari ini. Oke, baik. Kesimpulannya, pelajari bela diri itu boleh apa saja sesuai selera kita sendiri. Namun saya sarankan untuk lebih mempelajari pencaksilat karena itu adalah warisan budaya bangsa kita agar tidak mudah punah begitu saja. Oke, terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya serahkan kepada Ibu Cempaka. Baik, dari pertemuan kita hari ini saya akan memberikan sebuah kesimpulan ya. Jadi sebetulnya bela diri itu ada banyak jenisnya, banyak juga dari berbagai negara lain. Hanya saja salah satu kelebihan dari pencaksilat ini adalah pertama, pencaksilat ini asli merupakan budaya dari Indonesia ya. Jadi memang sebetulnya tidak ada salahnya kita mendalami berbagai macam jurus bela diri ya, sesuai dengan keinginan kita. Tapi sebetulnya salah satu kelebihan dari kalau kita mempelajari pencaksilat ini adalah kita ikut melestarikan budaya bangsa Indonesia. Dan yang menarik tadi yang saya lihat adalah ciri khas dari pencaksilat itu gerakannya halus tapi mematikan ya. Kalau misalkan gerakan-gerakan bela diri yang lain kan banyak sekali yang bertenaga dan sebagainya. Nah, menurut saya itu menarik karena gerakannya, bagaimana caranya gerakannya halus tapi mematikan. Nah, itu yang akan dapat dipelajari dari pencaksilat ya. Ya mungkin itu saja. Jadi bagi yang ingin mendalami pencaksilat, untuk salah satunya adalah melestarikan budaya dari Indonesia, maka begitu saja mungkin ya Pak Fahmi. Terima kasih kepada Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu yang sudah menghadiri pertemuan kita hari ini. Kita mempelajari kembali ya salah satu budaya bangsa Indonesia ini, yaitu pencaksilat, supaya kita juga tidak, memang banyak pilihan dan memang banyak yang memilih yang lain, tapi ini adalah salah satu pilihan yang bisa kita budayakan. Ya, dari saya mungkin dicukupkan. Enggak, Pak Doni, masukannya? Ya, baik. Untuk materi saya rasa sudah cukup menguasai ya, Ananda Fahmi tentang pencaksilat ini. Cuman mungkin agak lebih ke ini ya, maksudnya antara judul dengan materi mungkin kurang sinkron gitu. Mungkin kalau budaya yang di judul gitu ya, itu lebih kita tonjolkan budayanya, materinya gitu ya. Kalau tadi Nanda Fahmi lebih kepada teknis kompetisi mungkin ya, teknik kompetisi. Nah itu mungkin itu antara judul sama materi. Tapi kalau untuk penguasaan materi sudah cukup baik. Kemudian alurnya
tadi sudah benar dari host, kemudian ke moderator, tetapi yang masih kurang di sini adalah moderator belum memperkenalkan, maksudnya lebih spesifik gitu, maksudnya apa yang membuat Ananda Fahmi ini kompeten untuk menyampaikan materi tentang pencaksilat, misalnya disebutkan prestasinya di pencaksilat sebagai apa gitu ya. Itu mungkin akan lebih membawa audiens untuk lebih yakin dengan apa yang disampaikan oleh Ananda Fahmi. Oh iya, ternyata Ananda Fahmi ini tahu gitu, karena dia punya pengalaman yang cukup banyak di bidang pencaksilat seperti itu. Kemudian untuk teknis pertanyaan itu, jadi bukan Ananda Fahmi yang menanyakan apakah ada pertanyaan, tetapi moderator. Jadi dikembalikan dulu ke moderator, baru moderator nanti mengarahkan audiens untuk bertanya. Gitu. Nah, jadi diselesaikan dulu presentasinya, kemudian dikembalikan ke moderator, baru moderator nanti yang akan mengarahkan audiens untuk bertanya dan menyimpulkan dari jawaban Ananda Fahmi. Mungkin itu aja yang masukan yang bisa saya berikan. Terima kasih. Iya, baik Pak. Terima kasih atas masukannya. Iya, tadi belum ya, yang di awal-awal. Baik, sepertinya waktunya juga sudah cukup ya. Pertemuan hari ini saya cukupkan. Saya sebagai moderator saya cukupkan. Saya kembalikan ke host Bapak Rizwan. Baik, terima kasih Bu Cempaka yang sudah memandu jalannya diskusi kita pada hari ini, diskusi yang sangat bermanfaat. Terima kasih juga kepada Pak Fahmi dan juga terutama Bapak Ibu sekalian, ada Pak Antonius, Pak Denny, Pak Andi, Pak Fahmi, Ibu Rini Lause, Bu Winar, dan instruktur kita Pak Doni. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah join. Jaga kesehatan selalu. Sampai jumpa lagi nanti di webinar di hari-hari berikutnya. Pak Doni, mungkin saya ada saran nih Pak. Boleh nggak Pak? Iya. Ini kan kita ada bentrok-bentrok ya. Sementara kita kan udah ngisi jadwal ya Pak. Iya. Mungkin kedepannya yang belum isi jadwal di draft itu diisi dulu Pak. Karena kita juga nggak tahu bahwa bisa mengadakan webinar di luar jam-jam itu. Karena kan di jadwal dari startnya jam 1 ya Pak, sampai jam 6 ya. Cuma tadi ada dari SMA PGRI mengadakan jam 12. Dari kelompok kita atau bukan Pak? Bukan Pak, bukan. Justru bukan dari kelompok kita mengadakan webinar ini di jam yang sama dengan kita. Jadi saya agak bingung untuk mengajak teman-teman di grup itu. Karena mereka nggak mengisi list setahu saya. Iya, memang list itu untuk kelompok kita aja sebenarnya Pak. Jadi setiap kelompok itu membuat list supaya dalam kelompok itu tidak bentrok gitu. Tetapi kalau ada misalnya teman kita dari kelompok lain yang ingin hadir, itu dipersilahkan sebenarnya. Jadi memang list itu sebenarnya untuk kelompok kita aja, untuk internal sebenarnya. Hanya kalau ada yang mau membantu dari kelompok lain bisa mengisi di list kelompok kita gitu. Oh, ya, oke Pak. Gitu. Baik, oke Pak Doni, terima kasih. Baik, Bapak Ibu, ini udah berakhir. Mudah-mudahan diskusi hari ini bermanfaat. Sampai jumpa lagi. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin saya N ya Pak. Iya. Selamat Pak.